Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya tentang cara mengobati diri kita ya dari penyakit secara mandiri. Ya artinya kita sendiri ya bisa mengobati penyakit yang ada di dalam diri kita dengan menggunakan ayat Al-Qur'an atau dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Materinya ini saya ambil dari buku Sukses dan Bahagia bersama Surat Al-Fatihah. Ya di dalam buku ini saya sampaikan di situ bahwasannya surat Al-Fatihah ini bisa dijadikan sebagai bacaan untuk mengobati penyakit. Dan di sini saya sudah ceritakan ya beberapa kisah, di antaranya kisah seorang wanita non muslim yang dia hafal surat Al-Fatihah ya. Nah, ketika dia hendak menjalani operasi pengangkatan rahim, dia banyak membaca surat Al-Fatihah. Ya akhirnya Allah takdirkan dia nggak jadi operasi gitu. Nggak jadi operasi pengangkatan rahim. Kemudian juga di sini ya saya ceritakan juga kisah Ibnu Qayyim ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dia bisa apa namanya mengobati penyakitnya dengan bacaan surat Al-Fatihah. Jadi kita bisa ya mengobati diri kita kalau sedang sakit dengan menggunakan surat Al-Fatihah. Ya, bisa kita sambil pegang bagian yang sakit, kemudian kita bacakan berkali-kali surat Al-Fatihah sambil kita hayati maknanya. Kemudian juga bisa juga kita bacakan di air ya, lebih bagus lagi itu air zam-zam ya. Air zam-zam kita bacakan surat Al-Fatihah mungkin beberapa kali. Kemudian kita minum ya sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesembuhan. Ya, kemudian sebagai pelengkap ya, di buku itu juga saya berikan cara ruqyah mandiri menggunakan bacaan lainnya, yaitu bacaan yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Dikisahkan bahwasanya suatu hari ada seorang sahabat Nabi yang dia itu mengeluhkan sakit di badannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya Rasulullah mengajarkan kepada sahabat ini untuk meruqyah dirinya sendiri ya dengan cara meletakkan tangan di tempat yang sakit lalu mengucapkan Bismillah 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 3 kali. Ya, bismillah, bismillah, bismillah itu 3 kali. Kemudian setelah itu membaca a'udzubillah. Ya, a'udzubillah artinya aku berlindung kepada Allah wa qudratihi dan keperkasaannya atau kekuasaannya, qudrah ya, qudrah kekuasaannya. Jadi aku berlindung kepada Allah, a'udzubillah wa qudratihi. Ya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya. Ya, min syarri ma ajidu, dari keburukan ma ajidu, apa yang aku dapati, maksudnya rasa sakit ini yang sedang aku rasakan ini. Wa uhadziru, dan aku khawatirkan dampak negatifnya di kemudian hari. Nah, ini dibaca 7 kali yang ini ya, a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru, ini 7 kali ya. Ini bisa kita coba nih. Jadi kalau kita sedang sakit, sebelum kita ingat obat, sebelum kita ingat dokter, ya sebelum kita ingat rumah sakit, kita bisa coba cara ini dulu nih. Cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, semoga penyakit kita sembuh dan kita harus yakin gitu ya. Dan kalaupun memang nanti ditakdirkan tidak mendapatkan kesembuhan, ya kita harus husnuzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kitanya yang salah nih, mungkin kurang yakin atau apa yang kita ucapkan juga banyak kelirunya ya, kita kurang penghayatan, atau bisa jadi memang ya kita nggak diberi kesembuhan dengan bacaan ini untuk diarahkan kepada yang lebih baik dari ini. Mungkin ya misalnya nih kita sedang sakit ya, sakit ya parah misalnya kan, kita bacakan doa-doa ini nggak sembuh juga, akhirnya kita ke dokter. Nah, itu nanti ada hikmahnya, bisa jadi ada hikmahnya, dengan ke dokter bisa jadi tersingkap penyakit yang lain yang lebih berbahaya. Jadi selalu ada hikmahnya. Jadi kita harus yakin dulu ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah pasti akan memberikan kesembuhan. Dan kalaupun nggak dikasih kesembuhan dengan cara ini, ya pasti nanti ada hikmahnya. Jadi intinya kita harus yakin dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas obat-obat yang diberikan
oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berupa bacaan Al-Qur'an dan juga bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi silakan ya dicoba cara ini. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.